Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Melati Suci Mayasari, tapi biasa dipanggil dengan Ibu Imin. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Pemrograman di semester Gasal tahun akademik 2020-2021. Oke, kita langsung masuk ke materi kita ya, mengenai bahasa pemrograman. Apa sih itu bahasa pemrograman? Seperti yang Anda ketahui bahwa media kita untuk berinteraksi yaitu menggunakan bahasa. Misalnya ya, kita berinteraksi dengan teman kita ya, yang sesama orang Bangka ya, biasanya kita menggunakan bahasa Bangka. Kayak ape, kemane, ao ya. Nah, kalau kita ketemu dengan orang ya di luar daerah ya, bukan orang Bangka, biasanya kita menggunakan bahasa Indonesia ya, bahasa yang umum dan nasional. Nah, gimana kalau kita ketemu dengan bule ya, mau nggak mau kita harus menggunakan bahasa Inggris ya, karena itu bahasa internasional. Nah, bagaimana dengan orang tunawisma ya, yang tidak bisa berbicara? Biasanya kita menggunakan bahasa tubuh atau menggunakan gerak tangan yang mereka pahami dan juga kita pahami ya. Nah, yang kita hadapi sekarang yaitu komputer. Nah, kita ingin berinteraksi dengan komputer kita. Berarti harus ada bahasa juga yang kita gunakan, yaitu disebut sebagai bahasa pemrograman ya, bahasa mesin yang pastinya dimengerti oleh mesin tersebut atau dimengerti oleh komputer. Biasanya ya, di dalam berinteraksi dengan komputer ya, kita ingin melakukan apa ya, misal kita ingin membuat suatu aplikasi. Nah, di sini untuk membangun suatu aplikasi ya, kita menggunakan bahasa pemrograman yang sudah disediakan. Misalnya kita ingin menggunakan Microsoft Visual ya, berarti ada bahasanya. Kita ingin menggunakan Java, berarti ada bahasa yang dimengerti oleh Java. Atau kita ingin yang berbasis web ya, berarti pakai PHP dan sebagainya ya. Nah, jadi di sini ya, yang akan kita dipelajari di mata kuliah bahasa pemrograman ini, yaitu kita akan membangun suatu aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman. Salah satunya adalah VB.NET ya. Nah, VB.NET ini ada beberapa versi, ada VB.NET 2008, ada 2010 dan 2015 ya. Nah, yang akan kita terapkan di mata kuliah ini yaitu penggunaan VB.NET 2008 ya, sama saja dengan 2015 ya, cuma tampilannya saja yang sedikit berbeda ya, namun konsepnya sama. Oke, kita lihat sekilas tentang VB.NET ya. Ini hanya sekilas saja ya, untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya Anda bisa membaca buku-buku referensi ataupun searching di internet ya mengenai VB.NET. Hampir sebagian besar pengguna komputer dunia sudah mengenal produk-produk Microsoft ya. Anda juga sudah tahu, yaitu ada Microsoft Office ya, Microsoft Word, Microsoft Excel ya, kemudian ada PowerPoint ya, Visio dan sebagainya. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari yaitu Microsoft Visual Basic.NET, di mana VB.NET ini yang disingkat dengan VB.NET itu merupakan pengembangan dari Microsoft Visual Basic versi sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu dia mengenal yang namanya VB ya, Visual Basic. Nah, VB ini ya, VB.NET ini itu dirilis dengan .NET Platform
ya, sehingga banyak mengalami perubahan dan pergantian dari versi yang sebelumnya tadi, yaitu VB 6 ya. Yaitu dia merupakan bahasa Visual Basic.NET ya, yang sudah menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Nah, untuk membangun suatu program aplikasi dengan VB.NET itu lebih mudah dan lebih menyenangkan ya. Karena apa? Karena dia dilengkapi dengan fitur-fitur ya. Ada toolbars, komponen, kelas, objek, dan sebagainya ya. Jadi akan lebih mudah ya untuk mengimplementasikan objek-objek di dalam VB.NET ya, karena kita tidak perlu nanti ya membuat perintah-perintah hanya untuk menampilkan suatu objek ya, tapi cukup nanti mendrag atau menggeser dari objek yang sudah disediakan. Nah, .NET ini merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer tingkat tinggi ya. Bahasa pemrograman adalah perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer tadi ya, untuk melakukan tugas tertentu. Jadi ini merupakan media kita untuk berinteraksi dengan komputer. Kata visual itu sendiri menunjukkan cara yang kita gunakan untuk membuat graphical user interface atau yang sering Anda kenal dengan GUI ya. Nah, dengan cara ini tadi kita tidak perlu lagi menuliskan instruksi pemrograman ya ke dalam kode-kode ataupun baris program hanya untuk menampilkan sebuah desain form aplikasi ya. Tapi caranya mudah, yaitu cukup melakukan drag dan drop objek-objek yang sudah disediakan untuk kita gunakan ya dalam mendesain sebuah aplikasi. Apa saja manfaat dari aplikasi VB.NET ya? Salah satunya adalah sebagai sistem aplikasi bisnis ya, untuk membangun suatu aplikasi bisnis, kemudian sebagai software aplikasi SMS, kemudian untuk software aplikasi chatting, game, dan sebagainya. Oke. Nah, yang akan kita jelaskan secara rinci pada pertemuan ini yaitu kita harus memastikan bahwa aplikasi yang ingin kita gunakan sudah terpasang di komputer atau di laptop Anda masing-masing ya. Jadi untuk memulai VB.NET, pastikan komputer Anda sudah terinstall program yang bersangkutan ya, yang akan kita gunakan, yaitu Microsoft Visual Studio 2008 ya. Bu, gimana caranya nginstal Microsoft Visual Studio 2008 atau 2015? Nah, jika Anda kesulitan untuk menginstalnya sendiri, Anda boleh minta bantuan kakak-kakak aslab Anda ya, yang ada di lab komputer ya, untuk menginstal aplikasi VB.NET tersebut ya. Dan insya Allah mereka siap membantu Anda ya untuk menginstal aplikasi-aplikasi atau software-software yang Anda butuhkan ya untuk menunjang perkuliahan Anda. Oke, kalau sudah terinstall ya, Anda bisa menjalankan aplikasi tersebut dengan cara Anda mengklik tombol Start, kemudian pilih All Program, kemudian pilih Microsoft Visual Studio 2008. Kalau yang pakai 2008, kalau yang pakai Visual Studio 2015, berarti Anda pilih yang 2015. Bu, apakah harus install dua-duanya? Enggak perlu, karena ini lumayan berat ya. Jadi kalau Anda mau pakai 2008, pakai 2008, mau pakai 2015, pakai 2015. Nah, kalau Anda sudah mengklik Microsoft Visual Studio 2008 tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini merupakan startup page-nya, tampilan muka dari VB.NET 2008.
apa yang kita lakukan kalau sudah terbuka seperti ini? Nah, apa yang kita lakukan kalau sudah tampil startup page-nya atau tampilan muka dari VB.NET ya? Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu membuat project ya, membuat project baru. Apa itu project? Ya, project adalah kumpulan dari beberapa file yang di dalamnya bisa berupa form, class, report, modul, dan lain-lain sebagainya ya, yang di dalamnya mempunyai aturan ya yang berlaku terhadap project tersebut yang saling berhubungan. Nah, bagaimana membuat project ya di dalam suatu aplikasi ya? Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan ya, atau bisa kita lakukan untuk membuat project baru ya. Yang pertama, Anda klik pada pilihan create project yang ada pada kolom recent project ya, seperti ini ya. Anda klik create project ya, klik projectnya ya pada pilihan create project. Atau cara yang kedua yaitu Anda klik menu file ya pada menu bar, kemudian Anda pilih new, kemudian pilih project. Cara berikutnya yaitu Anda bisa langsung mengklik icon ini ya. Ini adalah icon new project pada toolbar ya, untuk membuka project baru. Nah, atau Anda bisa menggunakan tombol yang ada pada keyboard Anda dengan menekan kombinasi Ctrl dan N secara bersamaan. Maka akan muncul jendela new project seperti ini ya. Nah, pada saat tampil jendela new project seperti ini, ada beberapa hal yang harus Anda isi ya, atau Anda perhatikan. Yang pertama, name, yang kemudian location ya. Name untuk mengisi nama project yang akan Anda buat ya. Anda bisa menuliskan nama project yang akan kita gunakan atau yang kita buat ya. Jika tidak ditulis atau diganti name tersebut, maka default atau nama default dari project Anda yaitu Windows Application 1. Kemudian pada bagian location, nah di sini adalah tempat untuk menyimpan project Anda ya. Pilihlah tempat penyimpanannya dengan cara mengklik root ya. Baru kemudian Anda klik OK. Maka akan tampil lembar kerja atau tempat untuk membuat aplikasi seperti ini ya. Garis-garisnya hilang ya. Jadi ini ada toolbar, ada toolbox, ada menu bar, ada solution explorer, ada object properties ya. Jadi tampilannya seperti ini. Bu, kalau tidak seperti ini gimana? Berarti mungkin ada kesalahan pada saat pemilihan di new project tadi ya. Oke, saya jelaskan komponen-komponen yang ada pada tampilan lembar kerja ya. Tadi ada menu bar ya, berarti berisi menu ya. Anda bisa memilih menu-menu yang berhubungan dengan project ya. Ada menu file, edit, view, project, build, debug, dan sebagainya ya. Di dalam menu file ada beberapa perintah-perintah yang mungkin umum ya, yang ada pada beberapa Microsoft yang sudah pernah Anda pelajari ya, atau Anda ketahui. Di file biasanya ada new, ada save, ada print, kemudian ada open, dan sebagainya.
Kemudian di menu edit biasanya ada copy, cut, paste, ya, dan sebagainya. Oke. Kemudian pada object toolbox, ya, di sini berisi objek-objek ataupun komponen-komponen tadi yang sudah kita singgung di awal. Jadi objek yang kita butuhkan itu tidak perlu kita buat dengan menggunakan perintah, tapi cukup kita klik kemudian kita drag ke tempat untuk mendesain aplikasi, ya. Jadi tinggal klik dan tarik saja, ya. Objeknya apa saja? Ada label, button, checkbox, textbox, radio button, list view, ya, ada picture box dan sebagainya, banyak sekali, ya, yang bisa Anda gunakan untuk mendesain aplikasi Anda. Kemudian ada main toolbar. Nah, ini berisi icon-icon yang merupakan shortcut penting, ya, selain navigasi melalui menu. Tadi di menu misalnya ada menu new, kemudian ada sub menu print, ada save dan sebagainya. Nah, di sini dikeluarkan ke dalam bentuk icon-icon kecil, ya. Jadi Anda tidak perlu lagi, ya, mencari perintah melalui menu, tapi cukup mengklik toolbar yang ada di menu toolbar. Misalnya untuk menyimpan, ya, yang biasanya Anda lewat menu file, ya, maka di sini langsung Anda klik icon disket, ya, untuk menyimpan. Kemudian ini untuk membuka file atau membuka project baru, ya, dan sebagainya. Kemudian di sebelah kanan ada jendela Solution Explorer. Nah, ini merupakan Windows yang membantu kita dalam memanajemen project kita, ya, di mana tempat kita bekerja. Windows ini menampilkan toolbar kecil dan memiliki konteks menu yang berguna dalam memanajemen ataupun mengatur project, ya. Misalnya pada saat Anda membuka project tapi jendela Solution Explorer-nya nggak ada, jangan panik, ya. Anda cukup cari ke menu view kemudian pilih Solution Explorer, ya, atau dengan menekan tombol Ctrl plus R pada keyboard Anda, maka akan tampil jendela Solution Explorer ini. Dia akan menampilkan apa-apa saja, file apa saja yang Anda punyai pada project Anda. Nah, pada icon Solution Explorer, ya, ada beberapa icon yang ada pada jendela Solution Explorer. Ada Properties, ada Show All Files, ada Refresh, ada View Code, ada View Design, ya. Semuanya punya fungsi masing-masing. Kemudian objek berikutnya, ya, ada atau Windows berikutnya yang ada pada lembar kerja Anda yang paling penting juga adalah Properties Windows. Nah, ini digunakan untuk mengatur suatu nilai pada objek dan juga event, ya. Dia ditampilkan dengan dua tampilan, dia diurutkan secara alfabet ataupun per kategoris. Dengan Properties Windows ini sangat membantu Anda bekerja dengan Form Designer, ya. Karena apa? Karena untuk mengatur properti dari suatu objek itu tidak perlu kita berurusan dengan program, ya, tidak perlu menggunakan codingan, tapi cukup, ya, mengklik item-item ataupun properties yang sudah disediakan pada jendela properties. Sama halnya dengan jendela Solution Explorer, kalau tidak muncul di jendela kerja Anda, maka Anda cukup cari pada menu view, kemudian Anda pilih Properties Windows. Jadi
segala sesuatu yang Anda butuhkan, yang ingin Anda tampilkan itu bisa Anda cari pada menu view ya. Oke, kita lanjutkan materi kita, yaitu bagaimana cara menjalankan aplikasi yang sudah kita buat atau yang sudah kita desain. Jadi sebelumnya kita sudah membuat project ya, atau membuat aplikasi. Nah, selanjutnya bagaimana menjalankan project tersebut atau aplikasi yang kita desain. Di menu bar sudah tersedia menu debug yang fungsinya untuk menjalankan dan menghentikan aplikasi yang kita punya ya, atau yang kita buat. Nah, Anda cukup klik menu debug, kemudian pilih start debugging ya. Atau Anda bisa menggunakan icon yang ada pada toolbar, yaitu icon segitiga ya, atau menggunakan tombol yang ada pada keyboard Anda, yaitu dengan menekan tombol F5, maka aplikasi Anda akan jalan ya. Sebaliknya, untuk menghentikan project yang sudah Anda jalankan tadi ya, Anda kembali lagi ke menu debug, kemudian pilih stop debugging ya, atau Anda pilih tanda kotak yang ada pada toolbar, atau dengan menekan kombinasi Ctrl Alt Break ya pada keyboard. Bu, langsung di close boleh nggak Bu? Boleh ya. Jadi Anda langsung close saja pada jendela project Anda ya, maka dia akan keluar ya. Nah, biasanya ya setiap minggu ya kita bisa menggunakan project yang berbeda-beda atau melanjutkan project yang sudah ada. Jadi bagaimana membuka project yang sudah ada untuk Anda gunakan kembali ya. Ada beberapa cara. Yang pertama ya, jadi pada saat tadi ya, tampilan awal Anda membuka Visual Studio 2008 atau 2015 ya, di sana sudah tertera nama project yang sudah pernah Anda buat di jendela Recent Project. Jadi cukup Anda double klik saja pada nama project yang ada pada jendela Recent Project. Atau cara yang kedua, yaitu Anda bisa membuka menu file, kemudian pilih open, kemudian pilih project yang sudah pernah Anda buat ya, tinggal Anda browse ya project yang sudah pernah Anda buat dan ingin Anda gunakan kembali. Atau tadi ya bisa melalui toolbar ya, yang ada tanda buku dibuka ya, icon buku dibuka yang sudah umum ya untuk membuka file atau membuka project yang sudah pernah Anda buat. Jadi ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan ya untuk membuka kembali project yang sudah pernah ada, yang sudah pernah Anda simpan ya. Jadi gunakan cara yang menurut Anda mudah Anda lakukan dan mudah Anda ingat ya. Nah, setelah Anda buka kembali project yang Anda inginkan tadi ya, Anda bisa melakukan perubahan-perubahan pada aplikasi project Anda. Dan untuk menyimpan perubahan ya, Anda biasanya dapat memilih menu file, kemudian pilih save all ya, ada save dan save all. Anda cukup pilih save all saja untuk menyimpan semua perubahan yang Anda lakukan pada project Anda. Jadi masih umum ya untuk membuka file, untuk menyimpan data atau menyimpan project, yaitu memilih save ya pada menu file ataupun klik icon diskette ya pada toolbar. Atau mungkin bisa menggunakan kombinasi tombol yang ada pada keyboard ya, dengan menekan Ctrl Shift S ya. Nah,
tadi yang seperti sudah saya jelaskan di awal, bahwa di dalam project itu berisi file-file ya, filenya ada modul, kemudian kelas, form ya, dan sebagainya. Nah, pada saat Anda buat project baru yang pertama tadi, Anda sudah mempunyai satu file yaitu form. Nah, bagaimana untuk menambah form yang lain atau kelas yang lain ke dalam project Anda ya? Nah, caranya bisa Anda klik dari menu project ya. Kemudian Anda pilih add ya, new item jika Anda masih bingung akan menambahkan file apa ke dalam project Anda ya. Tapi apabila Anda udah yakin Anda mau menambahkan apa ya, Anda langsung pilih saja. Misalnya kalau Anda ingin menambahkan form, berarti pilih add Windows form. Kalau Anda ingin menambahkan kelas, berarti pilih add class. Anda ingin menambahkan modul ya, pilih add modul. Cara yang lain yang bisa Anda gunakan untuk menambahkan file yaitu Anda klik icon ya seperti ini ya. Kemudian Anda pilih add new item ya pada toolbar ya. Tampilannya sama kan seperti tadi, yaitu pada saat Anda memilih menu project. Atau ya, Anda bisa bermain pada jendela Solution Explorer yang ada di sebelah kanan Anda ya. Di situ ada nama project yang Anda punya ya. Kemudian Anda klik kanan pada nama project tersebut ya di jendela Solution Explorer. Kemudian Anda pilih add ya. Kemudian akan tampil ini beberapa item yang bisa Anda tambahkan ke dalam project. Menambahkan form berarti pilih Windows Form, menambahkan kelas pilih kelas, dan sebagainya ya. Nah, itu beberapa cara yang bisa Anda gunakan untuk menambah file baru ke dalam project Anda. Jika Anda ingin menambahkan form ya, berarti Anda pilih add new item, kemudian pilih Windows Form ya, seperti ini. Kemudian akan tampil namanya di sini ya, sesuai urutan. Kalau Anda sudah punya form 4, berarti berikutnya adalah form 5. Nah, ini bisa diganti nama formnya ya. Setelah Anda yakin, baru Anda pilih add. Maka akan tampillah ya form baru ke dalam project Anda ya. Anda bisa melihat file-file yang Anda punyai pada project Anda di jendela Solution Explorer. Setelah selesai, jika Anda ingin keluar dari area kerja VB.NET Anda ya, Anda tinggal pilih menu file, kemudian pilih exit, atau langsung saja close ya di sudut kanan atas. Oke, selesai materi kita ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya nanti pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita. Kita langsung ke praktek ya, menjalankan VB.NET 2008 atau 2015 ya. Pertama-tama kita langsung klik VB.NET yang sudah ada pada desktop atau melalui tombol start yang ada pada layar Windows Anda. Kemudian pilih all program. Kemudian cari ya VB.NET 2008 atau 2015. Double klik ya. Sehingga tampilan awal pada saat Anda membuka VB.NET 2008 seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat project baru ya. Kemarin sudah
saya jelaskan ada beberapa cara untuk membuat project baru. Salah satunya adalah dengan langsung mengklik create project yang sudah ada pada jendela recent project. Oke, tampil jendela new project seperti ini. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah mengisi nama project yang akan Anda buat, kemudian mencari lokasi penyimpanan project tersebut. Contoh namanya adalah latihan 1. Kemudian tempat penyimpanannya Anda browse di sini ya. Anda cari mau nyimpennya di mana. Saya di D, kemudian di folder SAP dan Diktat ya. Oke, sini select foldernya. Nah, kalau sudah yakin nama dan lokasi penyimpanannya, Anda klik OK. Nah, inilah lembar kerja VB.NET Anda untuk mendesain sebuah aplikasi ya. Di sini ada menu bar yang berisi file, edit, view, project, debug, dan lain-lain. Kemudian ada toolbar yang berisi icon-icon ya untuk memudahkan kita memberi perintah ya tanpa masuk ke menu bar ya. Kemudian di sebelah kiri ada jendela toolbox yang berisi komponen-komponen atau objek-objek yang akan kita gunakan untuk mendesain aplikasi. Kemudian kita lihat di tengah-tengah itu adalah lembar kerja Anda ya. Yang pertama kali tampil adalah form 1 ya. Jadi di project Anda sudah ada form 1 ya. Nah, di sebelah kanan ada jendela Solution Explorer. Nah, ini fungsinya kemarin untuk mengatur semua file-file yang ada di dalam project kita. Jadi dia ngasih tahu di sini ada project apa saja, ada project apa dan file apa saja. Ya, ini nama project kita tadi yaitu latihan 1. Kemudian di jendela di bawah jendela Solution Explorer ada jendela Properties. Nah, ini fungsinya untuk mengatur objek-objek yang Anda gunakan pada saat Anda mendesain aplikasi ya. Oke. Kemudian bagaimana menjalankan project yang kita buat ini ya. Kita langsung pilih dari menu debug, kemudian pilih start debugging ya, atau ya bisa langsung ke toolbar. Di sini ada tombol start debugging ya, Anda klik. Nah, ini aplikasi yang kita jalankan ya. Kemudian untuk memberhentikan atau men-stop dari aplikasi yang sedang berjalan ini ya, kembali lagi ke menu debug ya, kemudian pilih stop debugging ya, atau dengan menggunakan icon yang ada pada toolbar yaitu icon kotak seperti ini ya. Nah, kita kembali mendesain aplikasi yang kita buat. Kemudian di sini di project latihan 1 sudah ada file form 1 ya. Bagaimana kalau kita sudah selesai kemudian minggu depan kita akan melanjutkan, berarti kita tutup dulu ya. Kita anggap materi kita sudah selesai. Nah, bagaimana membuka kembali project yang sudah kita buat atau yang sudah ada ya. Kita bisa masuk langsung ke aplikasi VB.NET. Kita buka. Nah, kita cari di sini di jendela recent project sudah ada ya, atau masih ada project yang kita buat tadi yaitu latihan 1. Atau kita cari melalui menu file, kemudian pilih open, pilih project ya, tinggal kita cari
nyimpennya tadi di mana ya, tinggal Anda buka saja ya. Jadi kalau saya mudahnya langsung mengklik dari jendela Recent Project karena masih ada di sini ya. Nah, ini project yang sudah kita buat tadi. Nah, kita mau ngapain di project ini ya? Kita bisa menambahkan objek-objek ya melalui jendela toolbox yang sudah disiapkan di sebelah kiri, atau kalau ingin menambahkan file baru berupa form ya, salah satu caranya kemarin melalui menu project, pilih add new item, atau langsung memilih objek yang akan kita tambahkan. Misalnya Anda ingin menambahkan form baru, berarti pilih add Windows form. Atau kita bisa melalui jendela Solution Explorer ya, dengan cara kita klik kanan pada project latihan 1, kemudian Anda pilih add, pilih Windows form. Nah, di sini tampil jendela add new item ya, dia otomatis langsung kita ganti ya, formnya menjadi form baru, kita tambahkan ya add. Nah, di jendela Solution Explorer kita, project kita bertambah filenya menjadi 2 ya, form 1 dan form baru. Kemudian jika kita ingin menyimpan segala sesuatu perubahan yang terjadi pada project kita, tinggal kita klik save ya, save all, atau melalui menu file pilih save all ya. Kalau sudah selesai tinggal Anda close di sini langsung, atau juga bisa melalui menu file kemudian pilih exit, maka kita akan keluar dari aplikasi VB.NET. Oke, sekian praktek menggunakan aplikasi VB.NET ya. Itu dasar-dasar yang biasa kita gunakan dalam berinteraksi dengan aplikasi VB.NET ya, mulai dari membuka aplikasi, kemudian membuat project baru, kemudian menambah file, membuka kembali ya project yang sudah ada, kemudian menyimpan dan sebagainya. Nah, itu harus Anda kuasai ya, karena itu hal yang berulang-ulang yang akan kita lakukan dalam berinteraksi dengan aplikasi VB.NET. Oke, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.